Serangan mendadak dari Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, dan menghantam pusat komando militer di Tel Aviv pada Sabtu dini hari. Ledakan besar di lokasi strategis tersebut menewaskan Menteri Pertahanan Israel yang saat itu sedang berada di ruang kendali bersama sejumlah staf militernya. Menurut laporan awal dari pihak militer Israel, Iran meluncurkan lebih dari selusin rudal balistik dalam waktu hampir bersamaan. Iron Dome yang selama ini dibanggakan hanya mampu mencegah sebagian kecil, sementara beberapa rudal berhasil lolos dan jatuh tepat di jantung fasilitas komando. Iron Dome yang disebut sistem pertahanan tercanggih dunia, kali ini lebih mirip mainan kembang api. Banyak bunyinya, sedikit hasilnya. Ledakan besar tersebut mengguncang sebagian besar wilayah Tel Aviv. Api terlihat membumbung tinggi, kaca bangunan di radius 2 km hancur, dan arus listrik di pusat kota sempat terputus selama hampir 1 jam. Warga sipil mengungkapkan bahwa sirene peringatan berbunyi terlambat, bahkan ada kawasan yang tidak terdengar sama sekali. Kalau sirenenya telat, ya sama saja kayak alarm HP yang bunyinya pas kita udah kesiangan, ujar salah satu warga dengan nada kesal. Kematian Menteri Pertahanan Israel menambah bobot kejadian ini. Beberapa sumber dalam kabinet mengaku kaget karena sang menteri baru saja berpidato lantang beberapa jam sebelumnya. Dalam pidatonya, ia memperingatkan Iran agar segera menarik pasukan militernya dari Gaza dengan ancaman Israel akan meluncurkan serangan balik. Namun kenyataannya, justru Menteri Pertahanan sendiri yang lebih dulu ditarik keluar, tapi bukan dari Gaza, melainkan dari daftar orang hidup. Reaksi publik di Israel pun beragam. Sebagian mengutuk serangan Iran, sementara sebagian lain menyindir keras kegagalan militer mereka sendiri. Media lokal dipenuhi komentar sinis, Iron Dome ini sebenarnya pelindung atau dekorasi langit. Rudal masuk, menteri keluar. Sungguh barter yang absurd. Militer Israel langsung menutup seluruh akses menuju pusat kota dan mengumumkan status darurat. Pasukan keamanan dikerahkan untuk mengamankan wilayah Tel Aviv, sementara evakuasi besar-besaran dilakukan terhadap pejabat dan personel militer lainnya. Namun, suasana panik tetap tak bisa dihindari. Banyak warga berusaha meninggalkan kota, menyebabkan kemacetan panjang di beberapa jalur utama. Serangan ini bukan hanya pukulan militer, tapi juga tamparan politik. Dunia kini melihat bagaimana sistem pertahanan Israel yang digembar-gemborkan tak mampu menahan gempuran besar. Sementara itu, di media sosial, serangan ini langsung menjadi trending topik global. Tagar bernada sarkastis bermunculan, menyindir klaim Israel soal kehebatan Iron Dome. Serangan Iran dimulai sekitar pukul 2.45 dini hari waktu setempat. Radar pertahanan Israel mendeteksi adanya pergerakan rudal dari arah Iran, namun laporan menunjukkan jumlah dan kecepatan yang masuk jauh melebihi prediksi intelijen. Dalam hitungan menit, sirene di Tel Aviv mulai meraung, tapi tidak serentak. Ada wilayah yang mendapatkan peringatan lebih awal, ada juga yang sama sekali tidak mendengar sirene hingga dentuman pertama terdengar. Pasukan anti-udara Israel segera mengaktifkan Iron Dome. Sistem ini menembakkan roket pencegat ke langit malam, memicu cahaya terang layaknya pesta kembang api. Namun kali ini hasilnya tidak sesuai harapan. Beberapa rudal berhasil dihentikan di udara, tapi sebagian lain justru lolos begitu saja. Seorang saksi mata menyindir, Iron Dome ini kayak satpam komplek yang sibuk tiup peluit, tapi malingnya tetap lolos masuk. Ledakan pertama menghantam pinggiran kota, merusak sejumlah bangunan sipil. Ledakan kedua dan ketiga lebih mematikan. Keduanya jatuh tepat di pusat komando militer di Tel Aviv. Guncangan terasa hingga beberapa kilometer, jendela-jendela pecah, alarm mobil meraung tak terkendali. Sejumlah warga panik berlarian mencari tempat berlindung, sementara yang lain hanya bisa menyaksikan cahaya oranye besar menerangi langit. Kekacauan semakin menjadi ketika listrik di sebagian kota padam.
Rumah sakit dipenuhi korban luka, mulai dari warga sipil yang terkena serpihan kaca, hingga tentara yang terluka akibat runtuhnya bangunan komando. Media lokal menyiarkan serangan ini secara langsung, memperlihatkan bagaimana Tel Aviv yang biasanya dijuluki kota yang tidak pernah tidur, kini berubah menjadi kota yang ketakutan. Sementara itu, militer Israel berusaha menutup informasi detail, tapi media asing dan video amatir warga sudah terlanjur viral di internet. Analis militer menyebut serangan ini bukan hanya kejutan taktis, tapi juga tamparan strategis. Iron Dome terbukti tidak mampu menghadapi serangan skala besar dan simultan. Salah satu komentar satir yang viral berbunyi, Iron Dome bekerja sempurna kalau lawannya cuma kembang api tahun baru. Dengan pusat komando yang hancur, koordinasi militer Israel sempat kacau selama beberapa jam. Tentara di lapangan kebingungan, menunggu instruksi, sementara pemerintah sibuk menggelar rapat darurat. Situasi ini semakin menambah kepanikan di tengah masyarakat. Serangan Iran kali ini jelas bukan sekedar unjuk gigi, melainkan pesan politik keras. Dan pesan itu sampai dengan cara yang paling memalukan bagi Israel. Pusat komandonya terbakar, menterinya tewas, dan sistem pertahanannya gagal total di depan mata dunia. Beberapa jam setelah serangan menghantam Tel Aviv, pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat. Perdana Menteri muncul di televisi nasional dengan wajah tegang. Dalam pidatonya, ia menuduh Iran melakukan aksi teroris tingkat negara dan berjanji akan melakukan balasan militer dalam skala besar. Namun, nada pidatonya terdengar lebih panik daripada tegas. "Kami tidak akan tinggal diam," ucapnya dengan suara bergetar, seolah mencoba meyakinkan rakyat, padahal rakyat sudah lebih dulu yakin bahwa Iron Dome hanyalah versi mahal dari payung bolong. Kematian Menteri Pertahanan menjadi pukulan besar yang tidak bisa ditutupi. Media resmi Israel mencoba menampilkan sang menteri sebagai pahlawan yang gugur, tetapi publik menanggapi dengan sinis. Di media sosial, muncul komentar pedas. "Pahlawan apa? Baru tadi sore ngancem Iran, malamnya langsung diantar Iran ke akhirat. Express check-out paling cepat di dunia." Media lokal pro-pemerintah berusaha memberingkai narasi bahwa serangan Iran ini tidak mengenai target strategi secara penuh. Namun fakta di lapangan jelas-jelas berbeda. Gambar satelit menunjukkan pusat komando rata dengan tanah. Beberapa analis bahkan menilai serangan ini terlalu presisi untuk dianggap sekadar kebetulan. Politisi oposisi Israel tidak menyia-nyiakan momen ini. Mereka menuding pemerintah lengah dan terlalu percaya diri dengan sistem pertahanan yang digembar-gemborkan. "Bagaimana mungkin Pusat Komando Nasional tidak memiliki perlindungan cadangan?" kata salah satu anggota parlemen dengan nada geram. Roasting dari oposisi makin pedas. Iron Dome ternyata bukan perisai, tapi lebih mirip aplikasi trial. Gratis dipakai sebentar, tapi error ketika dibutuhkan betulan. Sementara itu di jalanan, rakyat Israel melampiaskan kemarahan. Ribuan orang turun ke jalan menuntut jawaban. Ada yang membawa poster bertuliskan sindiran, "Kami bayar pajak buat pertahanan, bukan buat pesta kembang api gratis di langit Tel Aviv." Polisi harus turun tangan membubarkan kerumunan karena protes mulai berubah menjadi kerusuhan kecil. Dalam kondisi genting itu, pemerintah berusaha menenangkan publik dengan janji balasan besar-besaran ke Iran. Tetapi janji itu justru menimbulkan gelombang kritik baru. Netizen internasional menertawakan retorika tersebut. "Kalau pertahananmu bocor kayak ember tua, gimana mau balas perang? Mending balas komentar netizen aja dulu." Di tengah situasi ini, muncul lagi ironi terbesar, pidato terakhir Sang Menteri Pertahanan. Dalam rekaman yang beredar, ia dengan lantang berkata, "Jika Iran tidak menarik pasukannya dari Gaza, maka kami akan memastikan Iran membayar harga yang mahal." Beberapa jam kemudian, justru dirinya yang membayar harga paling mahal. Komentar paling viral datang dari warganet Arab. "Menteri sudah benar-benar ditarik, tapi bukan pasukan Iran dari Gaza. Tuhan punya cara roasting yang lebih kejam dari Twitter." Secara politik, Israel kini menghadapi krisis legitimasi. Klaim sebagai negara dengan pertahanan udara terkuat di dunia hancur dalam semalam. Lawan politik menyerang, rakyat kecewa, sementara dunia menyaksikan semuanya dengan jelas. Singkatnya, Israel sedang bisik menghapus noda di wajahnya, tapi noda itu bukan lagi sekadar bercak, melainkan mural besar bertuliskan, "Iron Dome gagal, Menteri tewas, Tel Aviv terbakar."
Serangan Iran yang menembus pertahanan Israel langsung mengguncang komunitas internasional. Amerika Serikat menjadi pihak pertama yang memberikan pernyataan resmi. Gedung Putih menyatakan dukungan penuh terhadap keamanan Israel dan mengutuk tindakan Iran sebagai provokasi berbahaya. Namun di balik layar, sejumlah analis di Washington dilaporkan tercengang melihat Iron Dome yang selama ini mereka bantu danai ternyata bisa jebol dengan mudah. Seorang pengamat militer di AS berkomentar sinis di TV, "Kita sudah habiskan miliaran dolar untuk teknologi yang ternyata performanya mirip powerbank KW. Kelihatan canggih, tapi drop di saat paling penting." Uni Eropa menyusul dengan seruan menahan diri. Seperti biasa, mereka mengutuk kekerasan dari kedua pihak, tapi nada pernyataan mereka terdengar lebih lunak terhadap Israel. Hal ini memicu kritik tajam dari publik global yang menilai Barat masih memakai standar ganda. Kalau Israel yang kena, dunia heboh. Kalau Gaza yang luluh lantak, dunia malah sibuk ngeteh di kafe Paris. Komentar salah satu pengguna Twitter dari Turki. PBB segera mengadakan rapat darurat Dewan Keamanan. Namun, seperti yang sudah bisa ditebak, rapat itu berjalan alot. Amerika berusaha memasukkan kalimat keras mengecam Iran, sementara Rusia dan Cina justru menuding Israel sebagai provokator sebenarnya. Akhirnya, rapat PBB lebih mirip talk show debat politik. Banyak teriak, sedikit hasil. Negara-negara Timur Tengah justru memberikan reaksi beragam. Beberapa pemerintahan menghindari komentar langsung, tapi warganya ramai-ramai bersorak di media sosial. Video perayaan muncul dari berbagai kota, memperlihatkan orang-orang menyalakan kembang api dan membagikan makanan gratis di jalanan. Iron Dome gagal, tapi Irony Dome sukses besar, tulis seorang aktivis di Lebanon. Di media sosial global, topik ini langsung menjadi trending nomor 1. Tagar seperti #IronDoom dan #MinisterDown mendominasi timeline. Ribuan meme bermunculan menertawakan sistem pertahanan Israel yang selama ini dipromosikan sebagai tameng tak terpembus. Salah satu meme paling viral memperlihatkan gambar payung bolong dengan tulisan Made in Israel, Iron Dome Edition. Sementara itu, negara-negara sekutu Israel menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka harus menunjukkan solidaritas politik. Di sisi lain, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit bahwa sistem pertahanan kebanggaan Israel telah dipermalukan di depan seluruh dunia. Bahkan seorang diplomat Eropa dilaporkan berbisik ke jurnalis, "Kalau ini produk demo, saya nggak yakin ada yang mau beli lagi."